has no face. His face is gone. Oke, sesuai dengan apa yang gua bilang di komunitas sebelumnya, kali ini gua akan membahas misteri dan cerita yang sebenarnya di balik Slenderman. Sebelum itu, bagi lo yang percaya Slenderman itu nyata atau fiksi, itu terserah pendapat lu sendiri, oke? Dan kalau lo suka dengan video kali ini, seperti biasa, di like sama subscribe aja cuy. Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas apa itu Slenderman. Jadi ini merupakan suatu hantu atau urban legend yang berasal dari meme internet dan suka menculik anak kecil. Nah, biasanya korbannya itu dikabarkan akan menghilang di menjelang maghrib. Seperti yang suka dikatakan oleh orang tua, yaitu jangan keluar rumah pada saat maghrib. Dan ini salah satu bukti perkataan yang nyata. Bahkan banyak orang menggambarkan Slenderman itu berwujud makhluk tinggi besar yang tidak memiliki bentuk muka, alias polos banget. Tetapi ada juga orang mengatakan bahwa dia mempunyai tentakel untuk menarik korban-korbannya. Kalau masalah nyata atau fiksinya, itu gimana pendapat lu aja. Soalnya pendapat orang beda-beda. Meskipun sebagian orang menganggap bahwa ini memang palsu karena dibuat oleh manusia, yaitu Eric Hudson. Tetapi banyak orang juga mengatakan bahwa urban legend ini memang benar-benar nyata. Bahkan sebagian dari mereka berhasil menangkap penampakan dari Slenderman. Kayak gini. Yang kedua, real story. Di sini, Eric menemukan Slenderman dari beberapa foto menyeramkan dan digabungkan dengan monster yang ada di game Minecraft, yaitu Enderman. Sebelumnya, Eric menemukan hal ini karena kebetulan dan sama sekali tidak terpikirkan. Ini perkataannya yang menurut gua cukup menjadi misteri. Ini berbeda dari konsep urban sebelumnya yang ada di internet. Dan ini membantu sekaligus merugikan status Slenderman sebagai satu kesatuan. Pendapat saya mengenai hal ini adalah sebuah urban legend membutuhkan penonton yang tidak mengetahui asal-usul legenda tersebut. Lalu dibutuhkan akun ketiga dan keempat yang tidak dapat diverifikasi. Dari perkataan itu, di sini gua bisa menyimpulkan bahwa mereka sengaja menyembunyikan kisah nyata dari Slenderman dan seolah-olah membuat hal itu sebagai karya fiksi. Dilihat dari perkataan dibutuhkan akun ketiga dan keempat yang tidak dapat diverifikasi. Ya, lu aneh gak sih cuy? Mereka membuat suatu karya fiksi tersebut, tetapi menyembunyikan sesuatu yang misteri dari pembuatnya. Pada tahun 2014, dua gadis Wisconsin yang bernama Morgan Geyser dan Anissa Weyer menikam teman sekelas mereka yang bernama Peyton Lutener. Dan lu tahu nggak apa alasannya mereka melakukan hal itu? Jadi, ketika polisi mencoba menanyakannya kepada mereka berdua, anak itu menjelaskan, kami mengetahui Slenderman di situs web Creepypasta. Pada malam harinya, kami melihat bahwa Slenderman itu sedang memperhatikan rumah kami. Di situ, kami terpikirkan, mungkin pria ini menginginkan sebuah tumbal. Dan di keesokan harinya, kami langsung menargetkan si Peyton untuk menjadi tumbalnya, untuk menghindari ancaman Slenderman terhadap keluarga kami. Sumpah loh cuy, ketika gue denger penjelasan itu, gue cuma bisa bilang, temen biadab plus anak dajal. Lalu, pada tahun 2019 kemarin, Peyton berbicara untuk pertama kalinya. Dia mengatakan
bahwa kedua temannya tersebut sebelumnya sangat baik terhadapnya, tetapi seakan-akan ketika kedua temannya mengetahui Slenderman, mereka berubah menjadi seperti itu. Maksudnya jahat. Dan karena hal itu, di tahun sebelumnya, dia harus menghadapi rasa sakit terhadap lukanya. Bayangin dah, ditusuk 19 kali anjir. Itu mah harusnya kan mati, cok. Ini masih hidup anjir. Wah gila, ini anak hoki banget, cok. Bukan hanya itu cuy, bahkan seorang gadis Ohio yang berumur 13 tahun, dia sangat terobsesi dengan adanya Slenderman. Akibat hal itu, dia sering mengalami halusinasi melihat keberadaan Slenderman. Dan pada akhirnya, dia menyerang ibunya sendiri dengan menggunakan pisau karena disuruh oleh Slenderman. Lalu pada tahun yang sama, seorang gadis 14 tahun dari Florida dilaporkan membakar rumahnya sendiri setelah membaca tentang Slenderman. Dan kenapa gue yakin bahwa Slenderman itu nyata? Coba lu dengerin rekaman 911 ini yang memperkuat bahwa urban legend ini memang nyata. 911, what is your emergency? Someone followed me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. He has no face. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? Gila nggak tuh? Ini bocil yang nelpon, bukan ibu-ibu rumpi. Gitu masalahnya cuy. Masa iya ngeprank gitu? Tapi itu balik lagi ke lu pada. Gimana pendapat lu? Boleh komentar di bawah. Yang ketiga, misteri sebenarnya dari Slenderman. Pada tahun 2009, dihebohkan dengan sebuah foto para remaja yang di belakangnya ada seorang tinggi kurus. Dan dikabarkan itu merupakan sosok Slenderman. Nah, yang anehnya, foto itu diupload sebelum karya fiksinya Eric dirilis. Lalu fakta paling mengerikannya terjadi ketika ada rumor kematian janggal dari kameramennya, yang dimana orang yang memfoto gambar tersebut meninggal dengan tidak wajar. Setelah beberapa hari, dia memfoto Slenderman. Aneh gak tuh? Makanya setelah foto ini beredar, banyak banget orang membahas pria Slender ini. Bahkan sampai ada beberapa pihak game yang menggunakan Slenderman sebagai hantu mereka. Contohnya Slender the Arrival yang mendapatkan banyak keuntungan dari game tersebut. Nah, lalu misteri kedua ini adalah kejanggalan dari film Slenderman. Di tahun 2018 kemarin, film Slenderman dirilis dan itu menarik banyak banget penonton. Di saat syuting film ini, pemeran utama yaitu Joey King selalu bermimpi akan didatangi oleh pria tinggi kurus dan hal itu selalu dia alami selama syuting film tersebut. Lalu beberapa hal yang aneh lagi ketika mereka syuting. Jadi bukan si Joey King doang, melainkan semuanya. Tapi yang lebih parah yaitu si Joey King. Sampai-sampai ada mimpinya dan itu setiap hari. Lalu, lu tahu nggak sih bahwa film Slenderman ini mengambil langsung dari tragedi penikaman si Python di bagian lokasi pas dimana mereka mau manggil Slenderman karena Python juga ditikam pas di hutan. Hal itulah orang tua korban dan pelaku
kurang senang akan film ini. Bahkan mereka sampai mengkritik film ini sebagai film laknat. Kayak gitulah pokoknya. Oke, jadi itu cerita dan misteri dari Slenderman. Kalau lu percaya atau enggaknya, itu pendapat lu sendiri. Karena sebagian orang ada yang percaya. Dan ada juga yang tidak percaya. Nah, satu lagi, kalau misalnya lu ngelihat Slenderman ini di belakang lu, jangan pernah menatapnya lagi. Karena itu akan menjadi hari terburuk lo. Jika lu suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terakhir, nama gue Febrian.